Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Selamat datang di bioskop pagi. Di sini aku akan mencoba untuk menanyakan kepada semesta, kira-kira siapa sih yang cinta sama kamu? Isi hati dari yang cinta sama kamu. Isi hati dari yang cinta sama kamu. Oke. Di sini begini. Posisinya dia orang yang kamu cinta itu banyak menyendiri. Oke, banyak menyendiri. Jadi kesannya kayak nggak mau diganggu dulu. Dia lebih kayak nggak mau berpikir seperti yang berat-berat gitu. Jadi di sini ada rilis dulu sementara. Aku merasakan orang yang kamu sayang di sini mengalami namanya spiritual awakening. Kemudian aku melihat energinya itu lagi bagus-bagusnya sebetulnya. Dia masih berusaha untuk menelaah dan juga mempelajari kamu. Ibaratnya sebenarnya perasaan yang aku punya ke dia ini apa ya? Sayang, rindu, kangen, atau aku memang cuman suka. Jadi ini intinya lebih ke dalam. Cuman memang untuk respons dari dia seakan-akan itu mungkin kalian jauh gitu loh. Ya. Bisa jadi di sini beberapa ada yang twin flame. Ketika dia reach out kamu, dia menjangkau kamu dari batinnya dia. Dia seperti berbicara sama higher self-nya dia untuk menyampaikan pesannya ke kamu melalui batin. Jadi kalian banyak di sini mungkin yang mengalami kayak ilusi. Seakan-akan dia kok ada di aku, seakan-akan dia kok bersatu sama jiwaku di sini. Kemudian aku juga melihatnya dia sebenarnya mau ngomong, mau minta bantuan. Kenapa juga ya bayang-bayang kamu tuh ada di dia gitu loh. Bayang-bayang kamu ada di dia, kemudian dia nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Dia masa bilang, aku kok tiba-tiba kebayang-kebayang kamu ya. Itu adalah salah satu energi atau tarikan kuat dari orang ini. Kenapa? Karena orang ini sebenarnya sedang mengalami fase awakening spiritualnya. Kita di tahun 2021 ini, teman-teman, asal kamu tahu, banyak yang mengalami spiritual awakening. Kenapa? Karena banyak yang hancur, banyak yang hidupnya berantakan, banyak yang perceraian, banyaknya ekonomi terutama. Gitu. Kita akan buka lebih dalam lagi dengan kartu cintaku. Pesan apa isi hati dia pada kamu? Orang yang paling kamu cinta menyatakan ini. Fear of love.
obstacle, hambatan. Oke, nanti aku akan jelaskan. Udah mau ngomong aja aku. Impotence. Interesting. Limitation. Wow, ini kartunya bener-bener menahan diri ya. Ini fase-fase dimana dia secara spiritual dia naik. Ini kartu dari kemarin keluar terus ya. Semua ini. Padahal tumpukannya banyak. Wow. Pesan isi hatinya adalah dia takut akan perasaan suka sama kamu. Dia berusaha untuk rilis, melepaskan bayang-bayang kamu di sini. Karena kenapa? Semakin dia kangen, hambatannya semakin kelihatan depan mata. Energi bulan. Energi yang aku lihat seperti menyinari namun tidak bergerak, penuh dengan misteri. Cahayanya tuh tidak seterang matahari, gitu ya. Ibaratnya dia adalah bayangan kamu. Dia tidak banyak berbicara, tapi namun memantau. Dia mempelajari dari jauh. Dia menganalisa kamu, dia ada perasaan kangen sama kamu. Pengen rasanya kayak gini loh. Aku pengen ngobrol sama kamu, tapi aku di sini kondisinya nggak bisa, kayak gitu. Atau aku mau ngomong sama kamu, tapi aku nggak punya keberanian untuk ngomong sama kamu. Takut mengganggu, takut membuat kamu tuh makin kayak kepikiran aku gitu. Sementara dari awal aku takut untuk mencintai kamu. Rasa ini dalam sama kamu. Aku mencoba untuk menghadapi halangan ketakutanku sendiri untuk bisa reach kamu. Aku berjuang buat ini karena aku hanya berjalan sendirian di sini. Aku butuh pegangan, aku butuh satu topangan kepada siapa aku berpangku. Aku merasa sendirian di sini. Tapi di sisi lain aku juga takut untuk mengatakan ini sama kamu. Takut kamu tidak berkenan atau apapun. Ada kata-kata itu di sini. Karena energinya adalah energi bulan, energi peredaman ya, kayak terlimitasi. Aku suka, tapi ini adalah sebenarnya unconditional love, teman-teman. Oke. Aku melihat di sini ada, kalau kalian yang merasa dia twin flame kamu, ini ada namanya twin flame mission unconditional love. Energi dia itu sebenarnya tuh dia tuh cinta tanpa syarat. Dia tidak berusaha untuk memiliki kamu, tapi dia mau kamu ada di dirinya dia. Ini adalah satu perasaan yang seperti apa ya? Keinginan dia yang mungkin tidak terucapkan dari hatinya dia. Dia takut serba salah. Jadi bukan berarti dia diem itu kayak dia ngelupain kamu, tapi lebih ke perasaan seperti tidak enak, tidak nyaman, kayak gitu. Ini aku taruh sini aja deh. Kita buka lagi ya. Bahasa manusianya kayak apa sih Kamela? Aku masih belum paham. Oke, kita buka lagi.
Bottom of deck-nya di sini ada Two of Swords. Jadi isi hatinya dia adalah dia berusaha untuk tetap tenang ya, tetap tenang, tetap tertutup. Dia masih berupaya untuk memikirkan gimana caranya mengetahui perasaan dia sendiri. Jadi dalam masa-masa pasif di sini aku lihat. Apa aja yang dia mau katain ke kamu? Di sini ada perasaan seperti kayak dia itu mungkin, aku mandangin foto kamu loh, aku membuka memori-memori lama kita, masih ada disimpan mungkin di hard drive-nya dia ya, atau di drive-nya dia yang nggak ketahuan. Di sini ada energi Sagittarius, ada energi ya Sagittarius, Capricorn, Libra, ada Pisces, Aquarius, kemudian Leo, Aries, Taurus, kemudian Capricorn lagi. Jadi banyak energi tanah di sini. Anggap ini sebagai energi aja ya. Jadi nggak usah terlalu melulu pada zodiak, tapi sikap-sikapnya ini kan, kalau kita tuh manusia, kita itu terdiri dari sikap-sikap zodiak juga kan teman-teman. Sikap-sikap zodiak, sikap-sikap misalnya kalau Taurus, kamu misal Taurus sama yang minggu pertama, minggu akhir April, tengah sama akhir itu beda pasti. Orang ini di sini dia sangat sekali suka kayak mengandangin foto kamu. Mungkin dia tuh hanya merasakan sendiri ya, tapi dia suka kayak tiba-tiba ingat kamu, terus mandangin foto kamu, sosial media kamu. Kalau misal kalian sudah saling blok, dia pasti buka-buka chat kamu atau buka story. Di sini dia memikirkan kamu itu dari jauh, dalam diam. Jadi nggak yang ibaratnya dia speak up sama kamu, karena dia sangat tidak yakin. Kondisi dia juga di sini kayak terhenti, merasa banyak halangan gitu loh. Dia takut, apakah aku bisa melewati tantangan ini sendirian atau tidak, karena dia merasa kayak kesepian. Oke. Ada kadang ada nggak jelasan gitu loh. Kadang-kadang dia spontan, mungkin bisa nyapa kamu, tiba-tiba dia datang ke rumah kamu mungkin, atau tiba-tiba dia mau ngajak kamu ketemuan gitu loh ya. Jadi ada sesuatu yang kadang-kadang bersikapnya tuh spontan gitu loh, beresiko. Dia mau ngajak kamu lagi ketemuan, padahal mungkin kalau dia udah punya pasangan, atau kamu udah punya pasangan, udah pernah ketahuan gitu ya, dan dia masih nekat gitu loh, nekat untuk menghubungi kamu dengan cara apapun. Kemudian di sini aku lihatnya dia mengimajinasikan kamu. Selain mengimajinasikan kamu, dia merasa kamu itu kayak seseorang yang baru mau dilamar sama dia gitu loh. Jadi dia punya daya hayal itu sangat tinggi di balik diamnya dia. Kalau seandainya energi dia itu bisa datang ke kamu, telepati kadang-kadang, nah itu dia. Ada keinginan dia tuh untuk nyapa kamu duluan gitu loh, nyapa kamu duluan. Tapi di sini aku lihat orangnya masih seperti kayak egonya besar gitu loh. Jangan dibilang dia tuh bisa tidur setiap hari, bahkan dia mungkin tidurnya malam, bangunnya tuh terlalu pagi, atau dia cari kesibukan supaya dia bisa tidur gitu loh. Salah satu pikiran yang mengusik adalah kamu, karena kamu tuh buat dia adalah sesuatu yang real. Walaupun hubungan kalian on off, atau mungkin tidak ada koneksi, bahkan diem-dieman sampai sekarang, di sini dia caranya memanifest kamu adalah dengan tarik ulur. Jadi mungkin dia tidak memblok kamu, ada yang tidak diblok di sini ya, tidak diblok,
tapi memang dia akan tanya kabar kamu gimana. Jadi perhatian-perhatian kecil itu akan disampaikan ke dia. Misalnya kabar kamu gimana, atau kamu berulang tahun, dia akan ngucapin ke kamu. Dia akan ingat hari ulang tahun kamu. Sesuatu yang berbentuk nyata. Dia ingat setiap detail kamu sekarang ngapain. Dia orangnya pemerhati loh, pemerhati kamu. Jadi dia bukan yang kaleng-kaleng, misalnya dia diem aja dan dia ngelupain kamu, gak ngeliatin kamu, gak seperti itu. Dia seperti orang yang memang betul-betul melakukan observasi atau research. Dia gak mungkin nanya sama orang. Dia itu hanya lebih ke ngebatin, dan memang dia buka-buka sendiri. Dia tidak menunjukkan bahwa dia itu stalking kamu. Jadi seakan-akan kayak cool. Kalau misalnya kamu nanya, kamu ngeliat storyku ngapain gitu, enggak, ngeliat aja, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak orang yang oh ya kebetulan lihat gitu, ada gengsi-gengsinya. Dia nggak mau mengatakan bahwa aku nih sayang sama kamu loh, cinta sama kamu gitu loh. Karena dia takut memberikan kamu tuh rasa sakit di sini. Ada rasa takut untuk mencintai. Ingat ya, ada kartu untuk mencintai, dan dia merasa ketika dia mencintai kamu tuh hambatannya sangat besar. Dia merasa kayak setelah mencintai kamu belum tentu dia mencintai orang lain. Mati rasa. Ada mati rasa di sini. Belum tentu dia dengan pasangannya itu bisa sama, walaupun dia juga cinta, tapi kamu tuh ada yang sisi spesialnya, ada sisi limited editionnya lah. Tapi cara mengungkapkan kepada kamu itu adalah sesuatu yang terbatas, sesuatu yang dia nggak bisa namanya gamblang mengatakannya. Aku melihatnya orang ini lebih seperti kayak orang yang pendiam ya, nggak banyak bicara, tapi lebih berwibawa. Umurnya ini bisa lebih tua daripada kamu, namun sifatnya bisa kekanak-kanakan. Atau ada juga di sini yang dominannya dia divine-nya adalah feminin ya, karena banyak feminin di sini aku lihat. Kemudian orangnya itu lebih seperti mau cari aman. Bukan cari aman dalam arti dia licik, bukan, tapi lebih seperti kayak dia nggak mau menimbulkan huru-hara dari berbagai pihak, menimbulkan perasaan nggak nyaman. Itu dia nggak mau. Dia sebetulnya sedih tahu buat kamu buat kamu sedih itu. Dia nggak enak hati. Aku sebutin satu-satu perasaan dia sama kamu. Dia bilang kamu tuh adalah nostalgianya dia. Dia sangat kangen sama kamu. Dia suka ngeliat foto kamu mungkin. Dia membayangkan wajah kamu setidaknya. Dia menyimpan itu semuanya di filenya dia. Ada briefcase kalau di handphone, atau di drive
itu dia simpan, udah pasti fix clear. Kemudian dia ada stalking. Kadang-kadang dia itu membuat namanya persepsi. Apakah kamu tuh mungkin udah sama orang lain? Apakah hidup kamu di sini tenang? Kamu sama siapa dekatnya? Dia mengawasi kamu kayak satpam 24 jam. Orang ini banyak melakukan introspeksi diri. Dia berkaca pada dirinya bahwa mungkin twin flame dia, atau dia merasa kayak bagian dari jiwanya itu adalah kamu. Kamu tuh merefleksikan dirinya dia. Jadi kayak aku tapi versi cewek gitu. Oh iya, orang ini orang lama atau orang baru? Ini orang lama. Kenapa? Karena dia sudah punya obsesi. Kamu tuh candunya dia, addictionnya dia. Dia gak bisa melepaskan bayangan kamu begitu aja. Addiction. Kamu kayaknya udah tahu lama ya. Udah tahu lama mungkin orang ini. Kemanapun kamu pergi, dia akan tetap mengejar kamu. Kenapa? Dia memang kelihatan tidak seperti mau bisa berkomitmen. Bukan tipe-tipe orang yang mau berkomitmen dalam arti berkomitmen sama kamu tuh bisa diupayain sama dia, enggak. Ketika kamu minta pertanggungjawaban waktu itu, aku gak bisa. Dia bilang gitu. Ini ada gambar kuda juga ya, dan ada runner. Egonya dia besar. Kenapa dia tidak bisa memilih kamu waktu itu? Dia lari. Dia menyadari itu, dia lari. Dia mencoba untuk lari juga sekarang dari bayang-bayang kamu, karena kamu tuh begitu candu. Tidak bisa dipungkiri, dia mau lari kemanapun. Kamu adalah sumber kebahagiaan, kesenangan. Kamu adalah tempat atau orang yang bisa dia ajak bercanda, nggak tegang gitu loh, relax kalau sama kamu, bukan orang-orang yang kaku gitu. Karena karakter dia nih kaku. Nah, kalau kamu nggak banyak ajak ngomong, ibaratnya bicara sama kamu tuh kayak terapi buat dia, karena dia merasa kamu itu setengah bahkan seperempat dari jiwanya dia. Kalau mungkin dia sudah bersama dengan yang lain di sini, kehidupan cintanya tidak dinikmati. Apakah hubungan kayak gini itu bisa Kak diputuskan? Bisa. Dengan cara kamu harus jadi ratu atau raja tega. Teganya gimana? Ya udah tinggal blok aja. Gak usah pusing, tinggal di blok, tinggal kamu bilang sama dia bahwa, atau kamu bilang sama dirimu sendiri, aku udah gak butuh lagi kamu. Tapi jangan nyesel, udah di blok nanti dibuka lagi. Jadi harus benar-benar komitmen dan ada perjanjian dengan dirimu sendiri. Katanya untuk mencintai kamu, aku gak perlu persetujuan kamu. Aku di sini berusaha untuk menjaga hubungan kita. Aku nggak mau ada orang tuh dengar hal jelek tentang kamu. Hanya kamu yang bisa membuat aku tuh emosinya tenang dan stabil. Aku tuh ingat semua memori tentang kita. Apa yang kita lakukan, apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat hatiku dan hatimu senang. Aku mau dansa sama kamu. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya I want to dance with you itu kayak jarang kalau orang Indonesia bisa ini. Aku akan ambil lagi. Aku mau kasih kamu hadiah seperti kejutan dan lain-lain. Oke? Di sini dia menganggap kamu adalah sosok yang membanggakan. Kamu adalah orang yang kuat. Kamu adalah orang yang setegar itu.
Ketika dia nyakitin kamu, mungkin kamu tetap di sini bertahan dan kamu membuat suatu kemajuan yang pesat. Terakhir dia bilang, aku pengen peluk kamu dengan erat. Jadi di sini aku melihat ada perasaan bersalah dari dia. Ada perasaan tidak enak, ada perasaan seperti enggak apa ya, enggak menentu gitu. Di sini untuk huruf-hurufnya, oh ya, ini angkanya ada 26, 39, 9. Sorry, ada 26, 12, 9, 6, 7, 14. Kemudian 2 sama 15, 12, 12 udah. Oke. 13, 14, 11. Bisa dari tanggal pertemuan kalian, bulan lahir, atau apapun yang terkait dengan dia ya, ketika dia datang atau apa. Kalau untuk huruf-hurufnya di sini ada huruf F, B, M, R, A, O, S, N, D, E, T, R, H, M, I, dan ada huruf V. Ada juga W terakhir. Udah. Jadi untuk teman-temanku di sini, satu kartu aku tarik, pesannya apa? Wow, dari kemarin 3 bacaan keluarnya ini. Kamu harus bercermin pada dirimu sendiri. Kamu tuh perfect, ya. Jadi tidak heran kalau ada orang yang tergila-gila sama kamu. You are beautiful, you are handsome, ya, buat laki-laki handsome, kalau perempuan beautiful. Kamu itu perfect. Tidak usah merasa, Kak, aku jelek, aku gini. Coba kamu bandingin sama keluargamu, mungkin kamu yang lebih mendingan. Udah gitu aja. Jadi gak usah bandingin sama yang lain, dari keluarga kamu aja dulu. Kalau misalnya, enggak, Kak, muka aku lebih ini dari yang lain, berarti hati kamu lebih baik. Kita akan cari untuk long lasting ya, yang hatinya baik, yang mengerti, yang membuat kenyamanan. Dan kamu di sini adalah orang yang nyaman untuk dia. See you when I see you. I love you. Terima kasih sudah menonton Bioskop Pagi. Bye-bye.